Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi bubarkan balapan liar. Puluhan pelaku dan penonton balap liar di Kabupaten Sumarang ditangkap. Sejumlah tempat karaoke liar di Kabupaten Demak ditutup dan disegel paksa. Dampak harga telur tak kunjung turun, omset pedagang di Pasar Ayu di Kota Semarang turun drastis karena sepi pembeli. Petugas gabungan merazia tempat hiburan karaoke liar yang tetap nekat beroperasi. Selain menyita ratusan botol miras, petugas juga menutup dan menyegel tempat karaoke liar. Petugas gabungan Satpol PP Demak merazia tempat hiburan karaoke liar di Kecamatan Kebon Agung. Dari razia tersebut, 17 pemandu karaoke dibawa ke kantor Satpol PP dan ratusan botol miras disita. Belasan pemandu karaoke akan didata dan diberikan pembinaan. Jika tempat karaoke beroperasi lagi, petugas akan mengirim para pemandu karaoke ke tempat rehabilitasi di Solo. Ternyata yang buka satu yaitu Cafe Bradawangi, terdapat 17 LC yang sudah kita adakan pembinaan dan kami sudah nanti kalau tertangkap lagi memang akan kita kirim ke Solo. Ada pertemuan apa? Menjamurnya tempat karaoke di Kabupaten Demak membuat geram jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Demak. Meski berulang kali dirazia dan disegel, puluhan tempat karaoke ilegal kembali beroperasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah Polres Demak dan Kodim 0716 Demak untuk menutup tempat karaoke liar. Bahkan peraturan daerah yang telah disahkan beberapa tahun lalu dinilai efektif menghentikan bisnis ilegal tersebut. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Kita beralih ke informasi lainnya, harga telur ayam tak kunjung turun memukul para pedagang di Kota Semarang. Omset penjualan harian merosot drastis karena sepi pembeli. 10 hari terakhir seperti mimpi buruk bagi para pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang. Pembeli yang biasanya ramai terpantau sangat sepi Kamis pagi. Para pedagang mengaku harga telur yang tak kunjung turun menjadi pemicu. Pembeli enggan membeli telur dalam jumlah kiloan karena mahal. 1 kilogram telur saat ini masih mahal, Rp32.000 per kilogram. Padahal biasanya antara Rp22 hingga Rp25.000 per kilogram. Mulai turun atau masih tinggi ini, Bu? Malah tinggi terus, naik terus telur. Beras mahal. Mahal ya, Bu ya? Iya. Telur 1 kilo berapa, Bu? 32. Padahal kalau normal itu berapa, Bu? Kalau normal 25. 25 ya, Bu? 22. Ada 10 harian. 10 harian ya? Imbasnya sendiri gimana ini, Bu? Apa? Imbasnya sendiri gimana? Imbasnya ada yang beli. Pedagang aja susah sekarang. Cara jualnya susah. Susah ya, Bu ya? Panen telurnya kan, ayamnya saja sekarang mahal, berarti kan ayam masih kecil-kecil. Sejauh ini mahalnya harga pakan menjadi pemicu utama naiknya harga telur, sehingga para peternak ikut terdampak. Para pedagang juga kian pusing karena harga kebutuhan pokok lain seperti sayur mayur juga naik. Harga brokoli misalnya naik dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Tomat juga naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, para petani dan peternak di Kabupaten Klaten berinovasi menciptakan pakan ternak alternatif yang dinamakan silase atau rumput hijau hasil fermentasi. Pakan ini nantinya bisa menggantikan kebutuhan pakan ternak alami yang menipis saat musim kemarau. Para petani dan peternak di wilayah Tulung, Kabupaten Klaten mengikuti pelatihan membuat pakan ternak alternatif yang disebut silase. Silase merupakan pakan ternak dari rumput hijau yang difermentasi menggunakan tetes tebu atau dedak. Pakan silase bisa bertahan lebih lama. Wilayah Tulung merupakan salah satu sentra peternakan di wilayah Klaten. Mayoritas warga beternak sapi dan kambing.
Pakan alternatif ini bertujuan menjaga pasokan pakan bagi ternak, terutama saat musim kemarau seperti sekarang. Untuk mempertahankan atau mengawetkan pakan itu dilakukan pelatihan fermentasi silase sehingga pakan ternak dapat bertahan lama untuk ke perkembangan ternak yang akan datang. Masyarakat di sini adalah dominan pertanian dan peternak. Dengan adanya pelatihan ini sangat membantu bagi masyarakat yang mana saat ini adalah musim pancaroba. Dengan pemanfaatan pupuk rumput silase ini nanti warga masyarakat dapat menggunakan secara maksimal rumput yang ada di sekitar. Inovasi silase akan terus dikembangkan para peternak di Tulung sehingga kenaikan harga pakan tidak akan mempengaruhi produktivitas ternak mereka. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menggandeng Kejaksaan Negeri Semarang untuk mengejar penunggak pajak bumi dan bangunan. Sebanyak 87 wajib pajak di atas 100 juta rupiah memenuhi undangan Kejaksaan Negeri Semarang. Mereka diminta klarifikasi terkait tunggakan pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar. Klarifikasi sekaligus memberikan edukasi bagi wajib pajak untuk melunasi utang pajak. Total utang PBB yang belum dibayar mencapai 676 miliar rupiah. Jumlah tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ada beberapa yang masih menunggak belum taat untuk wajib pajak, ya kita lakukan klarifikasi saja gitu untuk segera membayar pajak. Kita klarifikasi, artinya mungkin ada beberapa yang dari mereka mungkin ada keberatan atau ada bisa kita jelaskan. Kalau jumlah piutang memang besar karena ini dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini itu sudah 676 miliar. Nah, ini yang perlu kita kelola dengan baik. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Kejaksaan untuk melakukan klarifikasi terhadap piutang-piutang, khususnya hari ini adalah piutang PBB. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga akibat cuaca panas, ekor ular piton sepanjang 2,5 meter masuk ke paralon pembuangan air kamar mandi rumah warga. Evakuasi ular pun berjalan dramatis dan membutuhkan waktu yang lama karena ular tidak bisa keluar dari paralon. Beginilah detik-detik tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Boyolali bersama tim pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali berjibaku menangkap ular piton jantan sepanjang 2,5 meter. Ular piton masuk ke paralon pembuangan air kamar mandi rumah warga di Jalan Pisang Siswo di Puran Kabupaten Boyolali Rabu siang. Petugas harus membawa 2 penjepit agar ular cepat tertangkap. Namun petugas sempat kesulitan karena ular berada di dalam paralon pembuangan air. Petugas harus menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air ke dalam paralon. Kurang dari setengah jam, ular akhirnya keluar dari paralon. Beruntung saat kejadian ular belum masuk ke kamar mandi karena ukuran paralon tidak sebanding dengan ukuran badan ular. Menurut petugas, saat musim panas seperti saat ini, ular jenis piton memang suka ke tempat yang lembab seperti paralon pembuangan air rumah warga atau tempat di sekitar sungai. Selain untuk mencari mangsa, ular juga mencari tempat yang dingin. Yang berada ular ini masuk di perumahan warga, masuk di paralon pembuangan air. Kita terima berita jam 10.45. Ular kita evakuasi karena ini masuk di dalam pembuangan air. Kita harus menggunakan unit pemadam. Yang dimana unit pemadam kita semprotkan air kita semprotkan ke dalam pipa sehingga ular ini bisa keluar, baru kita bisa evakuasi. Berarti belum makan ternak. Rencananya ular piton tersebut akan dilepaskan ke hutan Juwangi yang jauh dari pemukiman warga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.